Sekarang kita beralih ke berita utama. Israel, Lebanon, dan Amerika Serikat baru saja menandatangani perjanjian kerangka kerja di Washington DC. Dan ini disebut-sebut sebagai langkah nyata pertama menuju apa yang pada akhirnya bisa menjadi kesepakatan damai antara dua negara yang telah berperang selama puluhan tahun. Jadi, inilah isi sebenarnya dari perjanjian tersebut. Israel akan mundur dari dua wilayah kecil di Lebanon Selatan, di luar zona penyangganya. Wilayah yang menurut IDF sebenarnya tidak mereka butuhkan secara militer. Tentara Lebanon akan masuk, lalu sebuah kelompok koordinasi militer yang difasilitasi Amerika Serikat dibentuk untuk mengawasi pelaksanaannya. Dan di atas itu semua, Washington memberikan 100 juta dolar dalam bentuk bantuan kemanusiaan dan 30 juta dolar untuk mendukung angkatan bersenjata Lebanon. Dan yang terpenting, kesepakatan ini menetapkan sebuah proses yang bertujuan untuk pada akhirnya melucuti senjata Hizbullah dengan penarikan lebih lanjut oleh Israel yang dikaitkan dengan kemajuan terukur di bidang tersebut. Namun, Menteri Luar Negeri IAEA Marco Rubio sendiri menyebutnya sebagai awal dari sebuah permulaan. Hizbullah bukan pihak dalam perjanjian tersebut dan sudah mengatakan bahwa Lebanon tidak bisa menegakkannya tanpa memicu perang saudara. Dan ketiga, pihak yang hadir dalam upacara penandatanganan tampaknya menggambarkan tiga kesepakatan yang sama sekali berbeda. Baik, bersama kita sekarang untuk membahas semua itu adalah David Daud, peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies, dan Mayor Purnawirawan Shadi Khalil, mantan perwira zona keamanan IDF di Lebanon Selatan yang sangat mengenal wilayah ini. Jadi Bapak-Bapak selamat datang. David, saya ingin bertanya kepada Anda terlebih dahulu. Anda menyaksikan konferensi pers itu dan Anda mengatakan bahwa Rubio kemudian dan Duta Besar Lebanon semuanya mengatakan hal-hal yang sama sekali berbeda. Jelaskan kepada kami secara persis apa maksudnya. Karena jika ketiga pihak tidak bisa sepakat tentang apa yang baru saja mereka tanda tangani, sebenarnya apa yang mereka tanda tangani? Terima kasih sudah mengundang saya. Sebenarnya bukan soal mereka tidak bisa sepakat tentang apa yang mereka tanda tangani, karena perjanjian itu adalah perjanjian. Dan para perwakilan dari Israel, Lebanon, dan Amerika Serikat telah menandatangani hal tersebut. Karena mereka menjalankan konferensi pers itulah yang menunjukkan ada sesuatu yang lain sedang terjadi. Duta Besar Lebanon bahkan menolak untuk mengakui nama negara Israel, menolak melakukan kontak mata dengan rekan Israelnya, dan menolak mengakui kekhawatiran Israel. Dan bagian itu sebenarnya tidak saya harapkan dari seorang perwakilan Lebanon. Tapi yang signifikan adalah dia tidak menyebutkan kelompok non-negara dalam pernyataannya yang bertentangan dengan perjanjian kerangka kerja. Jadi tidak ada Hizbullah. Dan tuntutan yang diajukan, yang dia katakan bahwa kerangka kerja ini dimaksudkan untuk memfasilitasi, adalah kembalinya warga Lebanon ke Lebanon Selatan, yang merupakan tuntutan dari Hizbullah. Sekarang Anda bisa saja berkata, ya ini hanya omongan saja. Ini hanya bahasa diplomatik saja. Tapi jika pejabat Lebanon saja tidak mau atau tidak mampu bahkan untuk tetap tinggal di Washington DC, apa artinya itu? Ini adalah kerangka kerja untuk membongkar Hizbullah. Lalu saya khawatir tentang kesediaan mereka untuk mengambil langkah-langkah itu di dalam negeri. Terutama ketika kita melihat Presiden Holland dan Perdana Menteri Noah Salam yang banyak diandalkan. Anda tahu, karena sikap mereka yang anti Hizbullah. Tapi yang mereka katakan adalah bahwa proses perlucutan senjata Hizbullah akan terjadi melalui dialog dan konsensus. Artinya, kita duduk bersama Hizbullah, kita bicara dengan Hizbullah, kita minta dengan baik-baik, apakah kalian mau melucuti senjata? Proses itu telah gagal. Proses itu gagal antara tahun 2006 dan 2023, dan itu terbukti. Dan proses itu juga terbukti gagal antara 27 November 2024 dan 2 Maret 2026. Jadi, ketika saya beralih ke Duta Besar Leiter, saya berpikir, ya, Anda tidak berbicara dengan orang yang sama, karena tujuan orang lain itu tampaknya sangat berbeda dari tujuan Anda. Benar, Anda tahu, saya ingin beralih ke Mayor Khalil untuk mendengar pendapat Anda tentang hal ini. Anda pernah bertugas di zona keamanan ini. Israel mundur dari dua wilayah yang menurut mereka tidak lagi dibutuhkan secara militer, tetapi mereka akan tetap mempertahankan zona penyangga asli dengan kuat dari sudut pandang militer murni. Apakah ini masuk akal atau apakah Israel menyerah pada sesuatu yang penting di sini? Dan saya rasa pada akhirnya, apakah kesepakatan ini menurut Anda sudah cukup bagi Iran untuk merasa bahwa ada kesepakatan yang benar-benar membantu, Anda tahu, meredakan masalah yang dimilikinya dengan kesepakatan Iran-AS? Pertama-tama, menurut saya, redaksi kesepakatan ini sangat bagus. Saya berharap ini bisa diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan yang sebenarnya telah ditandatangani, meskipun saya meragukan hal itu akan terjadi. Dan saya pikir para pejabat Lebanon sebenarnya ingin melihat Hizbullah melucuti senjatanya,
tetapi mereka tidak bisa menegakkannya dan tidak bisa melaksanakan janji-janji mereka. Kita sudah melihat sejak tahun 2006, Perang Lebanon Kedua, ketika kita memiliki resolusi 1701 dari PBB. Dan di bawah pengawasan LAF, Angkatan Bersenjata Lebanon, dan UNIFIL. Sebenarnya Hizbullah memperkuat diri dan mempersenjatai diri di perbatasan kita, membawa pasukan mereka ke garis depan di perbatasan Israel-Lebanon, tanpa penolakan nyata dari tentara Lebanon maupun dari UNIFIL. Jadi saya ragu ini akan berhasil lagi, meskipun sekarang berada di bawah pengawasan CENTCOM. Dan itulah kenapa saya bilang, jika itu tidak berhasil, kami tidak akan mundur dari Lebanon Selatan. Itulah maksudnya. Itu berarti bahwa tentara Lebanon sekarang harus membuktikan kepada kami dengan kesepakatan resmi bahwa mereka bisa melakukannya. Jika mereka tidak melakukannya, kami benar-benar tidak akan Mundur. Dan saya benar-benar bertanya kepada tentara Israel, jika ini tidak berhasil dan perang akan dimulai kembali, jika perang kembali dipicu Hizbullah, kita perlu menguasai wilayah hingga Gunung Lebanon sampai kawasan Gibeon dan benar-benar memutus sisi timur Hizbullah dari sisi barat Hizbullah. Dan ini adalah dua benteng kuat sehingga kita bisa mengendalikannya dan melawannya dengan lebih baik di masa depan. Saya ingin kembali kepada Anda, David, terkait hal ini. Jelas, kita sudah melihat perwakilan Hizbullah di parlemen mengatakan bahwa otoritas Lebanon tidak dapat menegakkan kesepakatan ini tanpa memicu perang saudara. Maksud saya, itu bahkan belum menyentuh masalah apakah mereka benar-benar bisa melakukan apa yang mereka katakan ingin lakukan, yaitu melucuti senjata Hizbullah. Kita sedang membicarakan politik dari semua ini. Jika kelompok bersenjata terkuat di Lebanon tidak akan mematuhi, apa sebenarnya nilai kerangka kerja ini? Dan kemudian kembali lagi tentu saja ke Iran dan tuntutannya terkait apa yang terjadi di sini. Menurutmu, apakah mereka akan menerima kesepakatan ini? Jadi menurut saya Iran akan menerima kesepakatan ini. Ya. Oke, jadi ada dua pertanyaan di sana. Menurut saya, nilai dari kesepakatan ini pada akhirnya akan bergantung pada Amerika Serikat. Dan apakah kita lebih menginginkan pembubaran Hizbullah daripada menginginkan gencatan senjata dengan Iran dalam hampir semua kondisi. Jadi dalam situasi dengan zona percontohan, saya sependapat dengan skeptisisme Shadi tentang hal ini. Kita telah melihat Lebanon menunjukkan ketidakaktifannya terhadap Hizbullah selama bertahun-tahun. Kita tahu faktor-faktor yang menyebabkan ketidakaktifan itu. Sekarang Anda menayangkan rekaman para pendukung Hizbullah yang melakukan kerusuhan di jalanan. Jadi kita perlu memahami bahwa kekuatan Hizbullah di Lebanon tidak hanya berasal dari senjatanya. Kekuatan itu berasal dari orang-orang di jalanan. Sekitar 85% dari komunitas Syiah menurut survei yang mendukung Hizbullah. Jadi ada ancaman perang saudara yang nyata. Sekarang, keberhasilan kesepakatan ini sekali lagi akan bergantung pada apakah IDF benar-benar diizinkan untuk memastikan bahwa LAF melucuti senjata Hizbullah. Jika keinginan kita sebagai Amerika Serikat adalah untuk mencapai kesepakatan dengan Iran terkait pembubaran Hizbullah, maka saya bisa melihat adanya pembubaran secara kosmetik. Penegakan kesepakatan ini secara kosmetik digunakan sebagai alasan untuk penarikan lebih lanjut oleh Israel, guna menekan Israel agar melakukan penarikan lebih jauh. Terlalu dini dengan mengatakan, lihat LAF sudah menjalankan tugasnya, tidak perlu lagi kalian tetap di sini, silakan pergi. Silakan lanjutkan, Anda tahu, memperluas zona percontohan sampai penarikan penuh dilakukan. Dan kemudian, lihat, Hizbullah tidak perlu memulai kembali perang. Saya rasa mereka juga tidak ingin itu sekarang. Mereka hanya ingin situasi tenang agar bisa memulihkan kekuatan, yang menurut saya justru menjadi ancaman lebih besar bagi Israel. Jika Hizbullah menciptakan ketenangan semu untuk memulihkan kekuatan. Sekarang, soal Iran. Iran tidak akan menyetujui kesepakatan ini jika itu menyebabkan pembubaran Hizbullah. Hizbullah keterkaitan Iran antara gencatan senjata di Lebanon dengan gencatan senjata Irak-Serika Iran. Bukan karena mereka peduli dengan Lebanon. Bukan karena seperti yang beberapa orang coba tuduhkan bahwa Iran berusaha mengorbankan Hizbullah demi mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Justru sebaliknya, mereka mencoba memanfaatkan keinginan Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan dengan Iran demi menyelamatkan Hizbullah yang merupakan aset paling berharga bagi mereka. Jadi jika ada kemungkinan bahwa kesepakatan ini bisa menyebabkan Hizbullah melemah atau perlucutan senjata secara permanen, Iran tidak akan pernah menyetujuinya.
Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua karena telah bergabung bersama kami. Kami harus melanjutkan ke berita berikutnya sekarang. Saya rasa masih banyak pertanyaan yang tersisa tentang apa sebenarnya yang akan diberlakukan oleh kesepakatan ini. Dan kita semua menunggu untuk mendengar bagaimana Republik Islam benar-benar merespons. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Terima kasih sudah mengundang saya. Sekarang, perang telah mengubah segalanya di wilayah ini. Dan mungkin tidak ada yang lebih dramatis daripada bagaimana beberapa negara Arab memandang Israel dan Iran.